sekolah dari SMA Negeri 2 Ulu-Bulu, Kabupaten Tanggamus, Lampung. Pada hari ini, tanggal 6 Oktober 2022, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran UKIN dari RPTK Universitas Muhammadiyah Palembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai pelajaran, ketua kelas silakan untuk mempersiapkan dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam pada ibu guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, masih tetap semangat ya semuanya ya. Badannya tegak. Sebelum kita mulai pelajaran seperti biasa, tepuk semangat ya Nak ya. Masih ingat ya? Yuk, 1, 2, 3, tepuk semangat. Tepuk semangat. Hari ini pertemuan kita yang ketiga ya. Kita akan membahas mengenai materi komponen ekosistem ya. Pada pertemuan lalu, yang pertemuan minggu lalu kita sudah membahas. Ada yang tahu kemarin tentang apa ya sistemnya? Coba Eva? 3R. 3R. Reuse, recycle. Oke. Nah, ketiga kegiatan tersebut berdasarkan materi kita tentang apa ya kemarin? Coba yang ingat tentang apa ya, Rika? Pengelola sampah. Iya, pengelolaan limbah sampah yang berarti materi tentang perubahan lingkungan ya, Nak? Ya. Oke. Pada hari ini berlanjut ke komponen ekosistem. Coba di sekitar sekolahan kita ini alhamdulillah masih asri, masih terlihat banyak sekali keanekaragaman, baik itu sumber daya alam ya, kemudian keanekaragaman hayati ya, makhluk hidup yang ada di lingkungan. Salah satunya coba kita pandang dari jendela, coba kita lihat di samping kondisi posisi sekolah kita itu di bawah lebih rendah daripada lapangan ya. Oke. Sekarang ibu mau tanya nih, kalau di lapangan itu, kalau kalian upacara olahraga di lapangan itu termasuk ke dalam contoh ekosistem atau bukan ya? Coba ada yang berani? Lapangan termasuk ekosistem ya? Iya. Kalau ibu tanya, siapa sekarang yang mau menyebutkan di ekosistem lapangan sekolah kira-kira ada apa saja ya? Coba, yuk. Rumput. Iya, satu tunjuk tangan. Oke, Eva, silakan Eva. Rumput. Ada rumput, benar ya? Ada rumput ya? Iya. Oke, selain rumput, Tanah. sebutin namanya. Iya, oke. Selain rumput, ada pohon-pohon apa nak? Jadi pohon pisang. Iya, ada pohon pisang. Ada pohon apa lagi? Pohon kopi. Pohon kopi. Oke, sebelah sini nih. Coba lihat, tunjuk tangan. Di lapangan ada apa lagi? Coba lihat. Makhluk hidup. Ada Oke. serangga. Serangga-serangganya apa? Lebih spesifik. Semut. Ada semut. Oke, sip. Ada belalang. Terus Tanah. Capung. ada capung. Nyamuk. Ada nyamuk juga ya. Ekosistem sungai. Sungai. Sebelah sini deh. Di sungai ada apa? Ada air. Ada Air. air. Oke, sip. Terus Ikan. ikannya ikan apa nak? Wader. Ikan badai. Oke, sip. Terus Ada kepiting. kepiting. Bagus. Ada pohon. Ada pohon. Ibu bacakan kehadiran sekalian untuk menentukan nanti kelompok ya, karena kita nanti akan melakukan diskusi kelompok. Jadi sekalian ya. Kelompok 1 Wahyu, Rika, Evanes. Kelompok 2 Vicky, Dino. Satu lagi Rahmat ya, Muhammad Kadir. Kelompok berikutnya Lika, Emelia. Satu lagi Revi ya. Berjalan sendiri, nggak boleh lihat temannya. Kalian cukup menuliskan abjadnya saja nak.
boleh lirik-lirik. Oke, sudah nomor 1? Ada Bu. Dasarnya menganalisis informasi data dari berbagai sumber tentang ekosistem dan semua interaksi yang berlangsung di dalamnya. Jadi adanya interaksi makhluk hidup yang ada di dalam suatu ekosistem. Indikatornya nak, ya. Selain indikator, tujuan yang akan Anda capai pada saat pembelajaran hari ini yaitu menjelaskan tentang konsep ekosistem, ya Vicky? Ya, tentang ekosistem. Yang kedua, mengidentifikasi komponen-komponen penyusun ekosistem. Yang ketiga, menganalisis hubungan antara komponen biotik dengan abiotiknya. Oke, bisa dipahami nak? Ya, indikator ataupun tujuan yang akan kita capai pada hari ini. Sebelumnya, ini ada video pembelajaran mengenai ekosistem. Silahkan kalian simak ya. Rekan belajar tentu sudah tahu dong bahwa ekosistem itu adalah tatanan fungsional atau arti hidup dan lingkungan yang saling berinteraksi. Nah, ekosistem itu terbagi dua, yaitu komponen abiotik dan komponen biotik. Komponen biotik adalah semua makhluk hidup yang ada di ekosistem, baik tumbuhan, hewan, manusia, maupun mikroorganisme. Selain itu, mikroorganisme, tumbuhan dan hewan juga sangat diperlukan oleh manusia, karena manusia tidak dapat hidup tanpa makhluk hidup lain. Selain itu, mikroorganisme, tumbuhan, dan hewan dimanfaatkan oleh manusia sebagai objek penelitian untuk pengembangan sains. Sebagai konsekuensinya, manusia harus melestarikan keberadaannya, karena manusia sebagai pengelola ekosistem. Namun, yang sering kita jumpai sekarang adalah sudah banyak spesies tumbuhan maupun hewan asli Indonesia yang hampir punah menjadi tumbuhan dan hewan langka. Bahkan, beberapa spesies sudah punah sama sekali. Upaya pelestarian sumber daya alam hayati menjadi tanggung jawab semua orang. Usaha pelestarian harus dilakukan, karena telah terjadi kerusakan lingkungan serta punahnya tumbuhan dan hewan tertentu yang disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor bencana alam dan faktor manusia. Faktor bencana alam. Bencana alam banyak sekali jenisnya, seperti banjir, tanah longsor, gunung meletus, kebakaran hutan, gempa bumi, dan gelombang tsunami. Bencana alam lain dapat menyebabkan kepunahan makhluk hidup, atau sebagian makhluk hidup tidak dapat mempertahankan hidupnya untuk beradaptasi di lingkungannya yang sudah terkena bencana alam. Faktor manusia. Punahnya tumbuhan dan hewan juga bisa disebabkan karena tindakan manusia yang tidak bertanggung jawab, sehingga mengganggu kelestarian tumbuhan dan hewan, seperti tindakan penggundulan hutan dengan cara penanaman liar yang menyebabkan terjadinya banjir, perburuan hewan liar di hutan yang lambat laun dapat menyebabkan kepunahan hewan tersebut, penangkapan ikan dengan bahan peledak dan racun yang mengakibatkan organisme lain yang ada di sungai atau laut akan ikut mati. Sedangkan komponen abiotik adalah semua komponen ekosistem yang terdiri atas benda mati. Contohnya tanah, air, udara, suhu, cahaya matahari, dan iklim. Tanah. Semua makhluk hidup membutuhkan tanah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tanah yang mengandung unsur hara yang baik adalah tanah yang mengandung hara yang cukup dan kandungan air yang baik. Air juga sangat diperlukan oleh semua makhluk hidup. 90% tubuh makhluk hidup tersusun atas air. Air juga berfungsi sebagai pelarut dan proses fotosintesis. Udara. Oksigen sangat diperlukan oleh semua makhluk hidup. Tumbuhan selalu mengikat CO2 sebagai proses fotosintesis dan menghasilkan O2. Suhu. Semua makhluk hidup membutuhkan suhu lingkungan, baik suhu lingkungan dalam tubuh maupun suhu lingkungan luar tubuh. Cahaya matahari. Cahaya matahari juga sangat diperlukan oleh tumbuhan sebagai proses fotosintesis dan sumber energi. Iklim. Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca dalam jangka waktu tertentu. Cuaca adalah semua unsur yang meliputi suhu, kelembapan, perawanan, curah hujan, dan sinar matahari. Sebagai hasil interaksi dari komponen abiotik, iklim sangat berkaitan erat dengan distribusi tumbuhan di permukaan bumi. Dalam ekosistem itu adanya faktor biotik dan abiotik yang saling berinteraksi. Ya KPD, Ibu bagikan, silakan kalian kerjakan bersama. Sebagai panduannya, coba perhatikan ya. Lembar kegiatan peserta didik 1 tentang ekosistem. Oke, gambarnya kelihatan ya? Ya. Coba nak lihat gambarnya nak. Kalau versimu berwarna, versi ibu masih hitam putih. Yang pertama gambarnya, gambar apa ya? Orang memetik Iya, jeruk. lagi metik jeruk.
Ibu. Kayak siapa orangnya itu? Iya. Kemudian yang kedua, Orang mandi. ya lagi mandi ya. Mandinya di mana itu? Di sungai. Yang ketiga, Ayunan. Hawa. oh ya, backgroundnya latarnya ada apa itu ya? Kelihatan ya. Oke. Kemudian yang gambar keempat terlihat jelas? Jelas ya. Nomor 5 di mana? Lapangan. Iya. Sekolah. Jelas ya di lingkungan lapangan sekolah kita. Yang keenam nak? Laut. Ya, oke, sip. Jelas ya mengenai soalnya ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang soal yang ada di LKPD? Tidak ada? Kalau tidak ada, silakan kalian kerjakan dengan kelompokmu. Ibu kasih waktu 15 menit untuk berdiskusi. Kemudian nanti setelah selesai kalian maju ya, atau bisa di tempat duduknya saja. Kamu bisa melakukan presentasi ya, tanpa melihat, belajar untuk berani berkomunikasi mengenai ide dan pendapatnya, tetapi berdasarkan dari hasil diskusi yang sudah dilakukan. Oke, paham? Kelompok 1? Paham. Kelompok 2? Paham. Kelompok 3? Oke, silahkan kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Disimak teman yang lain? Dilengkapi. Perkenalkan, nama saya Rika Martalia dari kelas 10. Saya akan menjelaskan nomor 4. Soalnya, apakah sama komponen penyusun ekosistem yang kalian temui pada masing-masing gambar? Sama nggak? Sama. Oke. Sama komponen penyusunnya yang ditemui pada masing-masing gambar. Sama ya. Kenapa hal itu terjadi? Menurut pendapatmu? Komponen pada masing-masing lokasi pengamatan. Hal ini dikarenakan faktor abiotik menimbulkan perbedaan pada faktor biotik yang menempatinya. Oke. Kelompok lain ada yang mau menanggapi? Yang nomor 4 nak, ada yang sama atau beda? Menurut coba Ahmad tadi, ya. Coba bedanya apa Ahmad tadi? Karena makhluk hidup yang ada berdasarkan lingkungan yang berbeda-beda. Ya, menurut Ahmad tadi bahwa dalam suatu ekosistem itu ternyata ada perbedaan ya, beda-beda. Kenapa sih bisa berbeda? Alasannya karena apa? Coba tadi kalian dengar dari Ahmad tadi. Kenapa bisa beda ekosistem antara gambar satu dengan yang lain? Alasannya karena faktor abiotik merupakan perbedaan pada faktor biotik penempatnya. iya, karena memang yang ada komponennya kan beda-beda nih dalam suatu ekosistem, tidak sama. Misalnya nih ekosistem yang ada di kebun ya, apakah sama nih komponen ekosistemnya dengan yang di laut? Tidak, beda. Beda ya. Serangga, Terus ular, ya. dan babi hutan, burung. Oke, sip, bagus. Kelompok 3, coba di kebun. Kelompok 3 nak, kalau sudah memaparkan hasilnya, kita kasih aplaus untuk kelompok 1. Sudah menampilkan yang terbaik. Terima kasih kelompok 1. Lanjut sekarang kelompok 2, silakan. Kenalkan, nama saya Vicky Ardiansyah dari kelas 10. Ya. Menjelaskan nomor 1, lokasi pengamatan kebun. Oke. Di kebun kopi ada serangga, ular, babi hutan, burung kutilang. Oke. Komponen abiotiknya matahari, udara, tanah, dan angin. Ya. Yang kedua, danau. Komponen biotiknya teratai, eceng gondok, lumut, ular. Komponen abiotiknya matahari, angin, air, tanah, dan sawah. Komponen biotiknya ular, serangga,
tikus, padi. Oke. Komponen abiotiknya matahari, air, tanah, Oke. dan lumpur. Oke. Selanjutnya. Abiotiknya matahari, angin, air. Oke. Lapangan sekolah, rumput, serangga, semut, belalang. Komponen abiotiknya matahari, tanah, angin. Dari laut, ikan, karang, rumput laut, karang, matahari, air, suhu, angin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Kita kasih applause penghargaan untuk kelompok student. Ya, terima kasih kalian sudah berani walaupun masih ada yang membaca, tapi setidaknya kalian bisa memahami mengenai materi ekosistem berdasarkan dari gambar-gambar yang disajikan di LKPD-mu. Kemudian kalian sudah bisa menentukan dan mengidentifikasikan dalam bentuk tabel ya, mana komponen biotik dan mana yang termasuk ke dalam komponen abiotik. Sampai sini nak, sebelum ibu tutup diskusi kelompoknya, ada yang mau ditanyakan atau masih belum jelas? Sudah cukup jelas ya? Ya, alhamdulillah. Sekarang dikumpulkan nak, biar nanti bisa dinilai. Coba hasilmu. Minta tolong Ahmad tadi dikumpulkan. Oke, sekarang kita simak nih. Lihat lagi ke layar. Di sini ada di PowerPoint-nya ada contoh gambar. Ya. Coba kita ulas lagi nak nih. Ada gambar yang pertama. Gambar apa ya? Gambar Sawah. Danau. Terlihat ya? Iya, ada kodok. Kodok apa kata? Kodok sama katak sama apa beda? Beda. Bedanya dari mananya? Kalau kodok itu dari air, kalau katak itu udara. Habitatnya ya. Habitatnya katak sama kodok itu pada intinya sama ya. Jadi dia itu peralihan. Jadi bisa dia di darat, bisa di air ya. Jadi kalau ada yang menyebutkan dulu makhluk hidup yang berada di dua alam. Dua alam itu bukan alam goib bukan ya. Tetapi dua habitat yang berbeda, peralihan antara di air bisa ya. Ya, di daratan juga ya. Tumbuh si katak ataupun kodok itu kalau pernah pegang nggak nak? Nggak mau pegangnya ya. Tapi kalau kita lihat di permukaan kulitnya gimana nih? Iya, bentol-bentol kasar itu pada apa? Katak apa kodok? Yang bentol-bentol kasar. Kodok ya. Oke. Kalau katak pernah lihat ya? Ya. Permukaan kulitnya gimana? Halus. Halus, lebih licin ya. Tapi sama-sama lembab, jadi berair ya. Basah, ada kandungan air. Karena memang habitatnya di air. Oke. Jadi tadi dari yang kalian sebutkan ada struktur kodok ya, kulitnya katak. Jadi bisa membedakan ya. Kalau kodok kulitnya gimana, Vicky? Kalau kodok tadi? Kasar. Ya, lebih kasar tekstur kulitnya, bentol-bentol ya, bulu-bulu. Kalau katak lebih licin, lebih halus. Ukuran tubuhnya? Besaran kodok. Iya, kodok lebih besar. Kalau katak slim. Slim ya. Kecil. Oke. Nah, kalau bergerak sama nggak kodok sama katak? Pergerakannya sama? Karena kodok itu besar, jadi kalau geraknya lebih Kecil. lebih lambat ya, kelihatan ya. Kalau katak itu lebih loncatnya lebih Tinggi. lebih jauh ya. Mungkin sekarang ibu tanya dari kelompok satu dulu. Komponen, sebutkan komponen biotiknya. Ikan, keong, tumbuhannya apa? Cahaya matahari. Ya, terus ada teratai ya? Mana teratai ya? Ada teratai nggak itu? Yang didudukin kodok. Oh iya, didudukin kodok. Oke. Terus? Udah, kelompok 2 tambahin. Menambahkan apa? Padi. Iya, yang biotik ya padi. Tadi rumput. Itu apa tuh? Di sela-sela rumput apa tuh? Lumut, Di sela-sela rumput ya lumut juga ada tadi. kayu, bebek. Itu di tengah-tengah padi. Teratai. Capung. Apa? Capung. Iya, capung. Kelihatan nggak? Iya. Itu capung bukan? Capung. Termasuk ya serangga. Di zoom itu ya, serangga ya, serangga. Tapi kalau di sawah ada capung juga ya?
Ada Vicky itu. Disimak ya, nggak boleh sama apa yang sudah Kupu-kupu. Dino sampaikan, nggak boleh sama. Apa ulang lagi Dino? Gajah, Ah, beruang. terus Oh enggak ada beruang. jangan ngide yang ada di gambar. Kupu-kupu, Kupu gajah. gajah, sama singa. Singa, kupu-kupu, singa, gajah. Vicky. Ya, Ada zebra, ya. Terus, rusak, ya, elang. lang. Oke, Kadir. Nggak boleh sama. Ada cita. Air, oh itu air terjun nah. Itu aliran air terjun mengalir ya sampai ke sungai ya mengalir. Terus batu, cahaya matahari, udara, tanah, suhu. Kalau di hutan itu kondisinya gimana lingkungannya, iklimnya? Sejuk. Sejuk. Kenapa sejuk? Karena masih asri, masih ada banyak tumbuhan besar-besar, pohon besar. Kalau ada singa nggak sejuk. Oke, sekarang hutan gimana? Oh, kalau ada singa nggak sejuk lagi ya? Jadi khawatir, takut ya, panik. Sip. Nah, ini gimana nih? Tanah. Nah, coba. Ya. Nah, itu ya, kelihatan dari mana tuh? Dari kaktus ya. Nah, cirinya apa nak kalau di gurun? Pasir. Iya, ada pasir. Ciri-cirinya keadaannya gimana sih? Panas, kering kerontang ya. Karena apa? Kandungan airnya itu sedikit. Tidak ada pepohonan. Oke. Ada pepohonan tapi jenisnya yang berbeda ya. Yang mereka membutuhkan sedikit air. Nah, Bukan ada nasi yang hewan yang ada di perairan, ada zooplankton dan fitoplankton ya. Plankton. Oke, Vicky. Tadi kan Vicky dibuka dulu, Eva. Sekarang Vicky, simpulin. Kesimpulan, ekosistem tersusun atas dua komponen, yaitu komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik adalah berbagai organisme yang ada dalam ekosistem. Komponen abiotik adalah keadaan fisik dan kimia di sekitar organisme yang menunjang berlangsungnya kehidupan organisme. Oke, sip. Terima kasih. Revi Mariska. Revi, ya. Yuk. Kesimpulannya pelajaran hari ini. Kesimpulan, ekosistem tersusun atas dua komponen, yaitu komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik adalah berbagai organisme yang ada dalam ekosistem. Komponen abiotik adalah keadaan fisik dan kimia di sekitar organisme yang menunjang berlangsungnya kehidupan organisme. Oke, sip. Terima kasih kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sudah berani untuk menyimpulkan ya perwakilan bahwa benar kita sudah mempelajari tentang ekosistem, adanya dua komponen ekosistem yang saling berkaitan yaitu faktor biotik dan faktor abiotik. Tes akhir. Ada organisme dan peranannya. Yang tidak tepat, tidak. Komponen abiotik dalam ekosistem. Komponen abiotik. Soal terakhir, komponen abiotiknya disebutkan ada 7. Kemudian yang paling menentukan persebaran komunitas seperti hutan, gurun, dan sabana adalah di nomor Eva, tolong dikumpulkan. Nama jangan lupa nama yang belajar Iya, alhamdulillah ya. Hari ini pembelajaran kita mengenai komponen ekosistem sudah berhasil kita kuasai ya, insya Allah ya. Oke, sebelum Ibu akhiri pertemuan hari ini, Ibu ingatkan lagi pertemuan kemarin ya. Kita Ibu kasih tugas ya. Ada yang sudah selesai tugas posternya. Poster tentang apa itu? Upaya dalam mencegah ya kan? Menjaga kelestarian lingkungan dalam materi perubahan lingkungan. Coba ditunjukkan
mewakili ya. Yang lain nanti dikumpul ya. Tinggal. Oke, sudah kalian gambarkan itu tugas yang minggu lalu ya. Untuk pertemuan hari ini Ibu pesankan apa yang sudah kita pelajari mengenai ekosistem. Kita sudah mengetahui apa itu komponen biotik dalam lingkungan, faktor abiotik dalam lingkungan. Pesannya kira-kira bagaimana, Nak? Kita harus menjaga ekosistem, menjaga lingkungan. Terus apa? Berkaitan nggak dengan materi yang sebelumnya? Berkaitan. Kita harus menjaga kelestarian lingkungan ya. Jadi bagaimana supaya komponen dalam ekosistem itu bisa bertahan hidup ya, makhluk hidupnya. Jadi misalnya yang di sungai supaya bisa tetap lestari, ikan-ikan yang ada di sungai, bagaimana keadaan sungainya, harus gimana? Bersih, harus bersih, tidak ada polusi ya. Jadi buang sampah nggak boleh di sungai, habis nyuci deterjennya nggak boleh dialiri di sungai, dan setiap hari harus menjaga kebersihan. Itu saja pesan Ibu untuk pertemuan minggu depan. Kalian persiapkan, kita akan membahas materi mengenai proses ya, mendaur ulang ya, daur ulang yang 3R itu ya. Sudah mendaur ulang segala sesuatu yang sudah tidak digunakan lagi ya. Jadi dari bahan-bahan bekas kita olah menjadi sebuah produk. Kelompok ya Nak ya, per kelompok. Jadi nanti ditentukan, Ibu kirimkan nanti langkah kerja dan sebagainya lewat grup ya, grup WhatsApp-nya, nanti bisa kalian baca. Kemudian minggu depan kita pertemuan lagi, sudah dibawa apa yang dibutuhkan dalam kegiatan tersebut. Oke, sebelum Ibu tutup, masih ada yang mau dipertanyakan, Nak? Oke, tetap semangat ya. Ingat selalu jaga kesehatan ya. Terima kasih atas kehadiran kalian hari ini. Sampaikan kepada teman-teman yang lain yang tidak hadir untuk bisa lebih disiplin lagi dan tertib waktu pengumpulan tugas. Oke, sekian. Ibu doakan yang hadir hari ini kedepannya menjadi orang-orang yang sukses. Amin. Mencapai cita-citanya. Amin. Ya. Ibu akhiri, silakan ketua kelas